Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estu Hanifan. Saya di sini akan memperkenalkan tutorial bagaimana cara membuat trust di SAP, aplikasi SAP, software SAP. Eh, Langsung saja, kita bisa langsung buka softwarenya di sini. Lalu kita pertama kali pilih file, pilih new model. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan model. Dan di sini kita akan mencoba membuat model yang seperti ini. Lalu kita bisa pilih grid untuk membuat model sesuai keinginan kita. Untuk jumlah grid X kita isikan 3 dan untuk jumlah grid Y kita isikan 1 karena kita akan menggunakan orientasi X dan Z. Untuk grid Z kita isikan 3. Kenapa grid X dan Z 3? Karena pertama, grid X ada 3 bagian yang perlu kita gambar, yaitu bagian X pertama, bagian X kedua, dan X ketiga. Lalu bagian Z adalah Z pertama, Z kedua, dan Z ketiga. Lalu selanjutnya jaraknya adalah 2,5. Jarak Y-nya kita bisa isikan 1. Jarak Z-nya kita bisa isikan 2,5. Maaf, maksud saya 6. Lalu kita bisa klik OK. Di sini dia orientasi masih arah sumbu X dan Y. Lalu kita bisa ganti menjadi X dan Z dengan cara klik tombol XZ View. Di sini kita bisa abaikan yang 3 dimensi. Lalu kita mulai membuat rangkanya dengan cara mengklik gambar ini, draw frame atau kabel. Lalu kita mulai menggambar seperti biasa. Nah, setelah selesai ini, kita perlu membuat tumpuan dari rangka truss ini. Kita bisa membuat tumpuan dengan cara klik pada titik yang ingin kita buat tumpuan. Kita klik assign, kita klik join, lalu klik restrain. Nah, kita pilih yang tumpuan pertama adalah sendi. Sudah muncul. Lalu ke yang kedua kita beri tumpuan roll dengan cara yang sama. Lalu kita akan isikan beban sesuai yang akan kita masukkan. 50, 20, dan 30. Lalu caranya adalah klik pada titik ini yang akan kita masukkan beban. Kita klik assign, kita klik join load, lalu forces. Nah, pada arah X kita isikan 50. Lalu klik add to existing load. Lalu oke. Di sini sudah muncul. Nah, pada titik selanjutnya kita isi beban seperti tadi caranya. Hanya dia berupa beban X dan Z. Di sini nilai beban X adalah 25 kN. Untuk beban Z adalah minus 30. Kenapa min? Karena dia berlawanan arah sumbu Z positif. Lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat profil penampangnya dengan cara define section properties lalu frame section. Kita di sini bisa membuat penampang baru dengan cara add new property. Kita pilih penampang yang ada. Lalu saya akan memilih double angel. Nah, di sini kita harus melihat brosur yang ada di pasaran. Yang ada adalah seperti ini. Lalu saya akan memilih ukuran 200 kali 200 kali 25. 200 kali 200 kali 25. Selanjutnya, untuk tebal bagian bawah, kita bisa lihat di sini. Di tebal bagian bawah adalah 25 mili.
Kita bisa isikan di sini 25 mili. Untuk ketinggian kita bisa isikan 200 dan lebar kita bisa isikan 200 juga. Jarak antar penampang ini kita sesuaikan dengan yang ada di tabel profil, yaitu 12 mili. Kita bisa juga menggunakan yang jaraknya 10 mili tapi dengan ketebalan 15 mili. Oke, misal kita gunakan dengan ketebalan 15 mili jadinya ke 15. Kita gunakan di sini 10 mili. Oke. Di sini sudah masuk frame propertiesnya. Lalu klik OK. Lalu kita sebelum mendefinisikan properti itu, kita rilis semua semua momen di tiap join. Itu dengan cara assign, frame, lalu release partial. Lalu kita pilih momen yang arah 3. Kita rilis pada ujung dan ujung awal dan ujung akhir. Kita klik OK. Akan terjadi model seperti ini. Selanjutnya adalah kita baru memasukkan profil penampang tadi dengan cara klik assign, frame, lalu frame section. Kita bisa milih ini, lalu klik OK. Lalu kita mendefinisikan cara menjalankan programnya, yaitu set analysis option. Kita pilih yang ini, lalu klik OK. Lalu selanjutnya bisa kita run. Untuk beban modal, kita klik, lalu kita run atau do not run case. Kita jangan jalankan beban modalnya. Lalu kita bisa run now. Simpan. Nah, ini adalah bentuk defleksinya jika dibebani. Lalu, apakah penampang tadi sudah leleh atau belum? Kita bisa melihat dengan cara desain, klik still frame design, lalu start design. Nah, di sini dia rasionya masih merah, warna batangnya masih merah, berarti dia sudah tidak kuat menahan beban lagi. Artinya kita perlu penampang yang lebih besar lagi. Kita akan merubah penampangnya dengan cara lepaskan analisisnya, running analysis, lalu klik OK. Kita membuat penampang baru seperti tadi, add copy of property, sama saja. Lalu kita pilih yang 250 kali 250 kali 20. Selanjutnya kita gantikan lagi juga tebal dan lebar. Sudah terlihat bentuk penampangnya seperti ini. Lalu kita klik OK. Klik OK lagi. Kita bisa blok semuanya, lalu kita ganti penampangnya dengan cara assign, frame, lalu frame section. Kita klik yang baru tadi, lalu klik OK. Sudah muncul. Ini adalah profil penampangnya yang akan kita gunakan. Lalu kita run lagi. Lalu apakah gaya reaksinya sudah benar atau belum? Nah, di sini kita bisa menampilkan gaya internal.
Di sini eh, tidak sesuai dengan perhitungan yang ada di Excel. Karena apa? Karena dia masih memperhitungkan berat sendirinya. Struktur ini masih memperhitungkan berat sendiri sehingga gaya-gayanya dia akan lebih besar daripada yang diperhitungkan di Excel. Karena di Excel ini tidak memperhitungkan berat beban sendirinya. Lalu kita cek apakah profil tadi mampu menahan beban yang kita berikan dengan cara seperti tadi, desain, steel frame, lalu start design. Nah, dia di sini sudah mulai berubah menjadi kuning. Berarti dia mulai optimal menahan beban yang kita berikan. Selanjutnya, bagaimana jika berat beban sendiri kita nolkan? Bisa. Dengan caranya adalah dengan cara mengklik unlock model ini, lalu kita saat define section properties, frame section ini, di sini kita modify. Nah, kita klik set modifier, kita nolkan bebannya. Oke, kita pastikan ini adalah frame yang tadi yang kita nolkan. Klik OK lagi. Lalu bisa kita run langsung. Nah, di sini gayanya sudah sesuai dengan yang diperhitungkan. Di sini 65 kN dan di sini 65 kN juga. Batang A, D. Batang A, D 65 kN. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.